hari ini ya teman bersaksi. Ya, terima kasih doa-doa saudara beberapa hari yang lalu dan puji Tuhan. Semoga kami tambahkan lagi anggota satu ya. Terima kasih sekali lagi doa-doa mengabulkan. Biarlah semua Tuhan memberkati kita semua dan semuanya dilancarkan semua, puji Tuhan. Jadi tidak ada halangan, tidak ada kekurangan. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan yang kita sembah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Tuhan sempurnakan ya. Kita bersyukur bahwa semua dari awal proses demi proses ya. Memang biasanya dulu itu kalau sesar itu bisa lama ya pemulihannya, tapi sekarang semakin hari semakin canggih pemulihannya, cepat pemulihannya. Jadi kalau Yeremia waktu itu hampir 5 jam baru bisa pulih, tapi sekarang kemarin itu 2 jam sudah bisa bergerak, sudah mulai duduk, jadi cepat sekarang. Jadi lewat penelitian dokter-dokteran sekarang, jadi ngobrol-ngobrol kemarin susternya itu sekarang udah mulai bagus Pak, jadi cepat sekali pemulihannya. Tinggal nanti pemulihan sesarnya juga, jadi dikasih obat. Memang sederhana sih ya, sederhana, tapi saya percaya bahwa bukan hanya penelitian, tapi karena kuasa Tuhan ya. Amin. Saya merasakan waktu itu ya luar biasa ya, terusnya cepat sekali ya, cepat sekali. Hanya berapa jam, dan proses persalinan sesar itu hanya kurang lebih, saya tadinya bilang 1 jam, tapi saya lihat setelah saya dengar hanya setengah jam udah langsung keluar, itu cepat sekali. Mungkin karena dokternya sudah dokter yang lama, jadi dia tahu ya, dia tahu ininya posisinya cepat gitu, karena sudah pernah di sesar ya Yeremia, dan kemarin itu lagi, jadi cepat sekali. Dan saya juga kaget ya setelah saya dengar teriak tangisan baby, baby telepon gitu ya, gimana sudah keluar, sudah Pak, barusan saya keluar gitu. Jadi saya dengar gitu tangisan baby di ruang operasinya gitu. Oh ya, puji Tuhan lah ya. Jadi saya juga kaget gitu, kenapa di telepon, kenapa nggak nanti aja gitu. Tapi dia tahu mungkin pas waktunya ya, udah keluar ya, udah puji Tuhan Pak, sehat ya, selamat katanya, ya, berkati. Dan itu saya lihat hari pas hari tidak terasa waktu yang cepat sekali memang ya. Waktu dari rumah sakit itu, waduh cepat sekali ya, udah tahu udah harus pulang kayak gitu ya. Jadi ya kita bersyukur lah ya, mungkin BPJS ini juga membantu kita juga. Mungkin kalau nggak ada BPJS lumayan biayanya ya kalau sesar ya, mungkin hampir bisa 15 juta ya. Tapi puji Tuhan ya BPJS Tuhan tolong kita. Cuman waktu itu sempat ada keterlambatan BPJS, akhirnya pas kalau rawat inap itu kena denda. Waduh, kaget juga saya ada dendanya. Makanya sekarang kalau ini jangan ada terlambat gitu. Tapi kalau hanya berobat jalan sih nggak ada masalah. Tapi kalau inap jadi kena denda, muncul itu dan dendanya kalau rawat inap ya gitu. Tapi puji Tuhan lah ya, Tuhan sudah cukupkan ya. Awal itu dari mana tuh duitnya? Sudah kepake yang lain kayak gitu. Tuhan tolong ya, dan di semua Tuhan lancarkan. Yang itu aja kesaksian. Saya percaya bahwa berkat itu semua dari Tuhan lah ya, hanya sebagai saluran aja
sebagai ya yang Tuhan masih mempercayakan kepada kami seorang ya, adiknya Yeremia, supaya ada temannya Yeremia. Ya, mungkin dulunya tadinya ya udahlah udah cukup aja gitu ya, udah Yeremia udah cukup. Tapi dalam hati kecil saya ingin satu lagi kalau memang Tuhan izinkan gitu ya. Tuhan kasih, Tuhan kasih ya luar biasa. Dan juga ya udah cukuplah dua lah, ada temannya. Ya, udah cukup. Karena umur juga sudah mau 40 juga kan, kasihan juga ya. Maka itu aja kesaksian dari kami. Terima kasih sekali lagi dukungan doa teman-teman semua ya, Tuhan yang semua berkati. Mungkin ada yang mau bersaksi lagi yang lain? Silakan. Ini yang aku mau bersaksi yang ketika kita ada di satu tempat, Tuhan pasti menolong. Waktu Lina dipanggil Tuhan itu, karena keluarga kan curiga kematiannya si Lina ini, jadi keluarganya udah mulai ngomong mau diotopsi ke Hasan Sadikin, bawa malam itu. Jadi ada orang Batak bilang pamannya bilangnya ya paling berkeras itu karena dari awal mereka menikah sampai dipanggil Tuhan kemarin, Lina itu rumah tangga mereka ini udah pernah benar, selalu katanya dipukulin si Lina ini. Jadi pas malam itu kejadiannya itu, waduh udah pada ribut kayak gimana gitu. Suami si Lina ini udah mau ditonjok sama tulangnya si Lina. Jadi kami mah diam ya, ada Pak Tampu Bolon di situ sama Ibu Lina. Kami mah diam dulu, tidak campur. Jadi pas mobil jenazah datang dari industri mau ngambil, mereka ini mau bawa ke Hasan Sadikin. Ini mobil ambulan ini nggak mau, katanya kami nggak berhak, nggak mau kami bawa ke Hasan Sadikin, kalian aja yang cari ambulannya. Jadi si ambulan ini pulang. Hanya saya ngomong gini, di situlah aku lihat Tuhan Yesus itu luar biasa ya, pakai mulut kita bisa reda gitu. Walaupun sampai sekarang orang biarin aja, kenapa kamu ngalarang-larang begini bukan? Kita kan pelayan Tuhan, tidak mungkin kita ikut mempomporin orang, kita harus membawa damai di tempat itu. Saya bilang sama tulangnya yang berkeras ini, si Jupri juga ada di situ, semua lah keluarganya ada di situ. Saya bilang gini, saya panggil udah ini ya, dari hati nurani saya yang dalam sedalam-dalamnya, nggak ada itu si Lina itu diracun mereka, nggak ada dia apa-apain itu mah karena Tuhan. Coba kalau kita bawa sekarang, nanti balik mereka nuduh kita, nggak ada nanti hasilnya dia sedikit. Gimana kita dituntut sama marga si Halo lagi gimana? Jadi gimana mandunya itu? Jadi gimana itu? Udah kita bawa sekarang si Lina ini ke rumah duka, dia diberesin, kita kubur besok kita bawa dengan tenang dengan damai. Lina kok udah meninggal, apapun yang cara-caranya nggak akan kembali hidup, enggak kebiasaan begini bukan ayah. Jadi puji Tuhan udah pagi ya, jam 3 lah pagi itu dibawa lagi istri akhirnya. Jadi kadang-kala orang bercerita yang tidak dilihat juga diceritakan. Jadi setiap ada orang menceritakan ini begini, saya bilang gini, mungkin si Lina ini ada angin duduk atau apalah, dia kan sakit perut ceritanya, jadi dia kosong, mungkin si angin itu si angin tadi naik ke pernapasannya karena dia kan biru hitam, memang badan si Lina ini kayak kebakar semua waktu mandikan di Madinah ya. Jadi puji Tuhan saudaraku, itu akhirnya berjalan dengan baik, dan yang paling apa yang kita minta dari Tuhan itu Tuhan berikan cuaca yang baik supaya penguburannya apapun caranya tidak mengganggu orang lain. Puji Tuhan pas mau memakamkan dia tidak ada hujan, semua berjalan dengan baik. Besoknya familinya Mama Berto meninggal di situ lagi ya. Makanya Ibu Marbun bilang, kenapa selalu pelayanan Ede itu ada Ede di situ tapi ribut katanya. Nah, disitulah aku lihat ada Tuhan menunjukkan bahwa di kita itu ada Tuhan Yesus
bisa mendamaikan orang. Jadi si keponakannya Mama Berto ini umur 26 tahun meninggal. Dia panas katanya 3 hari. Datang abangnya mau dipukul lagi bapaknya si Berto. Waduh, serumah sakit keluar semua. Aku akan penjarakan kau, akan begini. Ya saya bilang, kayak ambil minyak kelapa, banjur kepalanya. Waduh, udah kayak orang gila, kayak gimana lah dia. Jadi saya bilang, kamu nggak punya Tuhan. Itu ada yang meninggal karena Tuhan. Enggak. Maaf kata ya, gara-gara si anjing itu si bayi. Semua lah dibilang. Tapi puji Tuhan, akhirnya damai kok. Apa. Jadi saya bilang sama dia, apapun nanti permasalahan, nggak mau terima adikmu dipanggil Tuhan atau apapun alasannya, beresin dulu, bawa dulu ini, dibereskan dulu di kubur, karena ceritanya akan dibawa ke Medan. Coba kalau bukan udamu yang bertanggung jawab sama dia, 40 juta sekali berangkat. Kalau aku itu mah boro-boro bawa ke Medan, tapi dia bertanggung jawab. Dia damai, mereka bawa pulang ke Sumatera. Jadi Tuhan itu baik ya, apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Yang paling anehnya itu, yang paling syukurnya itu bukan aneh ya, yang bersyukur sama Tuhan dia kan gede. Siapa ini mantannya si Lydia, mantannya Boba, gede kan orangnya. Waktu dia berkata-kata, waduh semua sampai datang sampang dia baik. Hanya dia tidak mau nonjok aku gitu loh, peluk dia, padahal gede banget dia. Nggak mau giniin, enggak, saya tidak terima hanya digituin sama dia. Jadi sampai sore kami kumpul sama Abang Molon, akhirnya dibawa pulang ke Minang. Nah, kemari ada kakak ipar sepupu meninggal. Aku sama kakakku ada di situ, kakak sepupu. Di orang Batak kan harus ada tulang, masukin ke petinya. Tulangnya enggak kelihatan, ya kelihatan tulangnya. Ya kan saya bilang sama Marga Raja Bukit, kalian aja yang masukin, nggak ada tulang, nggak usah harus dimasuknya. Tapi jangan kalian yang masukinnya, yang itu yang masukin pengerja itu. Saya katakan sama kakak saya, masukin lah, ada datanglah acara gereja. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, aku syukurin ketika kita ngomong orang mendengar, kita merasa gimana sih, ada syukur sama Tuhan. Berarti kita berpuasa untuk kita ini. Jadi pas mau dibawa abang ipar saya ini kemarin liburan, cucunya pingsan. Nah, udah diangkut ke sana, udah diangkut ke sini, dikipas-kipas begini. Tuhan suruh, jangan dia. Nah, aku ikut juga gini. Tuhan suruh pegang itu. Begitu diangkat ke kursi, ditidurkan, pegang ininya, dia menjerit langsung sana. Jadi Tuhan ketika kita berkata Tuhan, jadi bukan hanya harta, berkat Tuhan. Ketika kita ada di tempat itu, Tuhan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Jadi kemarin waktu cucunya itu nangis. Jadi mungkin atau kelelahan dia pingsan. Dari kipas sedikit kayu itu. Datanglah pendeta HGBP. Setelah sadar, jangan inangnya harus begitu ya, inang sadai maju kosong. Ini udah sadar kok. Jadi Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa ya. Kalau lihat banyak, aku selalu ingat itu ada firman apa sih itu ya, yang intinya gini, kamu jangan takut ya, kamu jangan pernah mendengarkan mau mengapain kamu sama kamu, mau gimana. Karena apa saudara? Makin kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, iblis makin orang untuk menjadikan kita. Jadi Tuhan kita luar biasa, kita ajaib. Hampir di dalam 1 minggu dari Selina sampai ini kemarin kita berhadapan terus sama orang yang meninggal ya. Sedang kita ada di situ. Tuhan Yesus itu baik banget, Tuhan Yesus luar biasa. Jadi makanya pulang kami kemarin dari situ, kami singgah di rumah kakak bilang ini, karena diantara kami cuma ekonomi kami layak. Apa saya bilang gini, iya ya, semua kalian itu udah pada kaya.
saya, ini juga yang meninggal ini udah kaya dulu, udah begini dulu, semua sudah, tapi berakhir juga seperti ini. Katakanlah seperti saya bilang, tahu nggak kamu kenapa sampai hari ini kamu masih diizinkan Tuhan tidak punya rumah, dulu masih seperti itu, masih pas-pasan, karena Tuhan tahu kamu masih ada sombong, yang bukan pelayan Tuhan, yang jalan di gereja ngomong kayak gitu, tapi ada waktunya nanti, indah pada waktunya nanti kamu pasti punya. Tapi karena apa? Kebanyakan orang kalau sudah diberkati hidupnya berubah, sombongnya. Jadi saya tenang ya. Jadi buat kita semua, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Ya Tuhan lah, aku malam setiap jam 12 aku menjerit-jerit ke Tuhan, nangis apa semua. Akhirnya Tuhan memberikan aku kekuatan, bisa kulewati semua proses, mau proses apapun itu, karena Tuhan Yesus luar biasa. Jadi Tuhan Yesus yang luar biasa, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, saya mau bersaksi ya. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah memulihkan keuangan saya. Waktu pertama saya kesini kan waktu itu tanggal berapa ya? 14 berapa ya? 14 Februari. Nah itu tuh tanggal 15 ya. Tanggal 15 itu hari pertama suami saya kerja ternyata. Setelah 2 tahun mengalami kesulitan keuangan ya, sampai semuanya dijual, isi rumah gitu ya, perabotan yang bisa dijual lah gitu untuk makan dan kontrakan gitu. Nah saat sulit gitu tuh saya mengandalkan Tuhan aja gitu, nggak cerita ke saudara, nggak minjem uang, nggak minta-minta gitu ya. Tapi kalau suami cerita ke saudaranya, semua diceritain, ada yang dipinjemin uang, ada yang dimintain uang. Terus saudara yang di Cianjur bilang gini, udah kalian pulang aja ke sini, ini ada tempat nih di rumah bibi waktu itu, tinggal di sini, kalau nggak ada beras nanti bibi kasih beras, kalau nggak punya uang saudara yang di Jakarta nanti pada ngasih. Terus saya pikir jangan pulang gitu kan, ngapain ngerepotin orang, nyusahin saudara gitu. Saya percayakan Tuhan memelihara hidup kita gitu. Kalau Tuhan mengizinkan keuangan ini sulit, ya pasti ada maksud yang baik gitu. Saya bertahan aja di Bandung itu sesulit apapun gitu ya. Yang di Cianjur udah maksa-maksa aja, kapan kesini, kapan gitu. Suami saya sampai marah ke saya, kenapa kamu nggak mau pulang gitu, kita ini udah kondisi sulit sekali, saudara juga mau bantunya juga jauh gitu. Enggak, saya mau di sini aja, kalau kamu mau sana gitu. Saya bertahan aja di sini. Saya percaya Tuhan kok, Tuhan bilang burung aja dipelihara apalagi kamu gitu kan. Udah gitu saya bertahan terus. Kesulitan keuangan makin sulit, suami makin nyalahin saya, ini gara-gara kamu ya nggak mau pulang ke Cianjur, jadi keuangan makin buruk katanya gitu. Ya udahlah, cuma bisa doa Tuhan. Ya puji Tuhan ya bisa dilewati 2 tahun 3 bulan mungkin ini kesulitan keuangan tuh. Sampai kemarin suami juga nggak sengaja scroll Facebook gitu, ini ada yang posting tentang jualan laptop komputer yang bisa dikirim ke seluruh Indonesia gitu. Ada foto gudang laptop, komputer gitu. Nah dia coba-coba aja inbox ke orang gitu, ajak ngobrol gitu. Singkat ceritanya nawarin kerjaan, kamu mau nggak kerja gitu. Terus disuruh datang ke rumahnya, tuh hari Selasa mungkin waktu itu, dan hari Rabunya kan pemilu, nanti kamu kerjanya hari Kamis aja katanya gitu. Jadi hari Kamis tuh kerja gitu suami saya kemarin. Ya puji Tuhan ini pertolongan Tuhan mudah gitu ya, suami saya dapat kerjaan yang sesuai dengan kemampuan dia gitu. Dan sekarang tuh dia lagi pemulihan keuangan ya, nggak kekurangan lagi kayak kemarin gitu. Bisa bayar lah istilahnya gitu. Jadi sekarang tinggal bayar yang kemarin kontrakannya di Gunung Batu itu kan enggak, karena Tuhan izinkan
tunggakan kontrakan tuh berturut-turut nggak kebayar sampai beberapa bulan gitu. Sekolah juga gitu, 2 tahun itu nggak bisa bayar SPP sama sekali itu, cuma uang tuh cuma ada buat makan aja gitu. Hari ini ada uang, besok untuk makan harus nunggu ada yang datang nyervis, nunggu ada yang beli barang kita dulu gitu. Kadang ya itulah diizinkan, biasa sehari makan 3 kali, mungkin sekali gitu. Ada sering lapar gitu ya udahlah gitu. Jadi puji Tuhan sekarang tuh kemarin mungkinnya akhir bulan ya sekitar tanggal 1 Maret gitu, suami saya tuh dikasih bonus nih, bonus kamu gitu. Kalau yang selama ini tuh harian gitu, dibayarnya dari tanggal 15 sampai tanggal 30, karena suami saya minta, bos katanya bisa nggak upahnya harian dulu, karena saya kan nggak bisa gitu untuk gajian 1 bulan, di 1 bulan ke depannya saya dari mana gitu untuk sampai ke gajian. Ya udah, saya kasih harian ya, jadi puji Tuhan harian gitu sampai kemarin tuh, sampai ke tanggal 30, terus dapat bonus juga ya lumayan gitu ya. Ya puji Tuhan gitu, sekarang Tuhan sudah memulihkan keuangan saya. Saya sedikit, ini hari terakhir saya hadir, dan selamat tinggal, selamat jalan. Yang kedua, rupanya benar, hanya 2 langkah supaya kita sukses dalam hidup. Pertama, engkau telah menerima apa yang kau percayai. Jadi kita sudah menerima dari Tuhan secara iman apa yang kita minta. Yang kedua, lalu kata-kata ini, barang siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru, dan seterusnya itu. Jadi langkah kedua adalah benar-benar kita mewujudkan apa yang kita imani itu, bahkan Tuhan sendiri pun mau menggerakkannya bekerja dalam diri kita seperti cerita tadi. Sehingga yang ketiga adalah waktu saya lewat di stasiun Bandung, ternyata dari stasiun Bandung ke masjid itu, karena di sini nggak bisa lagi toilet, itu ada namanya GRC, Garuda Crocodile Tile, dan itulah yang diberikan oleh gereja ukuran 23 kali 19 meter di tempat tugas saya yang hari Jumat depan saya berangkat. Sehingga saya beriman sekarang bahwa 300 meter lari itu bukan marmer atau yang bagus itu, karena itu mahal. Ini murah. Jadi ini adalah keramik ukuran 2 meter kali 80. Jadi saya beriman dan saya merasa sudah terima, itulah yang akan terlaksana. Jadi saya langsung hubungi aja semua, mana yang pasang ini gitu. Sehingga hari Minggu tanggal 17 pentahbisan sebagai gembala utama itu di Makassar, di GKKI Parakletos. Mohon doa restu, dan saya berterima kasih kepada semua karena dengan apa yang terjadi ini, pertama dia sudah menjadi 16.000, kedua ya nikmat sekali seperti tadi. Ini yang saya masukin di kantong itu live, artinya kalau mau dilihat di HP itu sudah langsung ada. Nah ini yang rekaman, sehingga sungguh-sungguh ini menurut kami di Komite Nasional ini adalah LP Sibun B2 itu. B2-nya bukan babi panggang atau anjing ya, bukan. Layanan publik ciptakan video Nusantara profesional paripurna bebas bayar. Terima kasih, selesai. Terima kasih. Lagi diskusi. Bikin makan-makan aja. Makan-makan dalam roh. Tapi hari Minggu kan kita kumpul di gereja itu. Saya sudah janji datang. Kita bikin lagi seperti ini. Di bumi apa? Di bumi Asri. Jam 9. Nggak jadi. Ya. Makan-makan itu bukan makan-makan yang terutama, tapi hati yang berkobar-kobar seperti yang kita alami di sini. Amin. Nanti kita ke rumah Ibu Rosman. Hari ini hari Kamis. Enggak, hari Jumat. Sekarang hari Kamis. Ada yang mau saksi lagi? Ada. Hari Kamis ya. Tahu waktunya.
Yang ke rumah Bu Resma hari Jumat atau hari Kamis? Ini hari Kamis. Hari ini Oh, nanti. iya. Hari ini dia pulang kan. Tapi dicek dulu apakah Udah. senang dia kita datang. Masa jagal banget. Ini mau kemana? Oh gitu. Semua kita ke sana atau hanya berapa orang? Semua lah. Jam berapa? Dan situ sekarang. Kan tadi masih di lokasi juga mereka. Jadi hari ini. Kita baca dulu firman Tuhan kami dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Apa? Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Sering kita baca firman ini, sering mendengar dan kita diingatkan lagi oleh Tuhan Roh Kudus pada hari ini. Biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan kita terus, untuk kita lebih kuat di dalam Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Jadi ini jalan orang benar kita, dan jalan orang fasik. Jadi berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya. Mungkin orang fasik itu apa sih? Kira-kira Pak Cinaga? Orang fasik itu orang yang sudah tahu firman Tuhan, harus ikut semuanya, tapi dia sengaja mendominasikan keinginannya sendiri, memaksa. Mohon maaf agak terlalu panjang, tapi inilah kemampuan saya menjelaskan karena tidak ada aksioma, sehingga dia menjadi pribadi yang benar-benar hanya mentuhankan diri sendiri. Itu orang fasik menurut saya. Mohon saya diluruskan, siapa tahu meskipun saya sudah 66, kalau bisa ditambahi orang lain. Yang mau boleh, yang tambahin ada orang fasik apa itu? Orang fasik. Kira-kira orang fasik apa? Menurut nasihat orang fasik. Ya. Karena nasihatnya pasti akan seperti itu, yang sama sekali bukan memuliakan Tuhan, mohon maaf. Tapi dia akan berupaya memakai segala hal supaya keinginannya itu tercapai. Misalnya seperti saya, karena saya berkeinginan keramik tadi harus itu untuk gereja yang akan saya layani. Di situ saya jadi orang fasik menurut saya. Tapi tolonglah luruskan saya, karena menurut saya ke sana itu karena saya dianggap senior, sudah 8 tahun pensiun, jadi semua kan di bawah saya. Kalau saya marah-marah juga boleh, tapi marah-marah demi gereja itu jangan sampai menjadi persoalan, karena masjid di sininya udah jadi. Ini gerejanya uang, bahkan perusahaan dari Jakarta ini sudah kirim terus, tapi kok nggak jadi. Dan selama 2 bulan ini saya udah telepon kemana-mana, dan menurut saya ini baru kebahagiaan luar biasa bagi diri saya, karena begini, setelah saya telepon pembimas provinsi, ya sejak dulu sudah ada SKTM-nya, udah maju jalan, cuma ketika terjadi lalo, gempa, ya memang hancur semua, jadi berhenti. Jadi Bapak datang udah maju jalan, tidak ada masalah lagi katanya. Wah, tadi malam, jadi saya betul-betul senang, dan saya berterima kasih pada Abah Amati, karena di tempat ini saya boleh berlatih, jadi ini sudah sangat luar biasa. Artinya keterampilan ini kalau boleh sebenarnya dimiliki oleh siapapun, supaya saya mati atau semua orang mati, yang punya HP bisa terus melakukan. Jangan hanya 2 menit. Ini tanpa uang kok bisa. Jadi kalau udah semua mati, siapa lagi yang bikin? Iya, maksud saya nilai-nilai ini, keterampilan ini dimiliki oleh semua orang. Karena saya lihat itu diantar ke PD itu hanya kurang dari 2 menit. Pesannya nggak nyampe kan? Kalau boleh 2,5 menit gitu, sehingga pesan itu tersampaikan. Dan cara ini, yes. Oke. Jadi orang fasik itu yang sebetulnya kita sudah tahu lah ya. Dia tahu kebenaran tapi dia membelokkan ya. Banyak hal-hal yang kita mengerti lah. Banyak orang fasik. Dia tahu kebenaran tapi tetap dia memakai pikiran sendiri, ya, kemauan kepentingan diri sendiri.
yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang kita tahulah orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, ya. Nah, pencemooh yang kita sudah tahu juga orang-orang pencemooh, ya. Di mana contoh pencemooh di mana? Berarti pencemooh di mana? Ayo pencemooh apa supaya kita makin bertumbuh dalam iman. Pencemooh namanya apa istilahnya? Dijelekan ya atau menjemang lah. Kalau pencemooh yang membicarakan orang. bergosip lah istilahnya, ya. Gosip yang tidak benar, menceritakan kekurangan orang lain, gosip yang tidak sesuai dengan kekurangan orang lain, kehendak Tuhan lah, ya. menceritakan kekurangannya sulit.